Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Miss Festi di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, untuk kali ini di tahun ajaran baru ini kita akan belajar dengan tema Allah hadir dalam alam semesta. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dalam pasal tersebut kita diingatkan kembali bagaimana Allah menciptakan bumi dan alam semesta begitu sempurna. Anak-anak, berikut ini Miss akan menyampaikan urutan penciptaan. Yang pertama, Allah menciptakan terang. Yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, Allah menciptakan binatang di laut dan burung di udara. Yang keenam, Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Dan yang terakhir, hari ketujuh, Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya. Anak-anak, Allah menciptakan semua yang ada di dunia untuk manusia. Misalnya, terang yang diciptakan Allah pada hari pertama, yang diberi nama siang, diciptakan supaya manusia bisa bekerja. Dan gelap yang diberi nama malam, agar manusia dapat beristirahat. Selain itu, laut yang diciptakan oleh Allah dipergunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut. Sedangkan daratan adalah tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat bersekolah, tempat tumbuhnya tanaman, dan tempat tinggal hewan-hewan lainnya. Allah menciptakan manusia sebagai rekan sekerjanya Allah dalam mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Untuk itu, anak-anak, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Nah, berikut ini Miss akan menampilkan video penciptaan alam semesta. Anak-anak, simaklah dengan baik video berikut ini. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah
Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Anak-anak, demikian video pembelajaran minggu ini. Tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.